Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Firmansyah akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis tentang STIK 70. Yang pertama adalah latar belakang. Industri kuliner Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai jenis makanan, termasuk stik, stik olahan, daging telah dikenal di seluruh dunia. Kini semakin populer di kalangan konsumen Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dan pencinta kuliner. Perubahan gaya hidup dan meningkatnya daya beli masyarakat telah meningkatkan permintaan akan makanan premium termasuk stik. Masyarakat kini semakin terbuka untuk mencoba berbagai jenis masakan, termasuk masakan barat, yang membuat stik menjadi pilihan yang menarik untuk makan bersama teman, keluarga, atau rekan kerja. Tujuan: A. Menjadi salah satu restoran stik populer di kota dan sekitarnya. B. Mengembangkan cita rasa restoran setelah restoran stik yang ramah dan terpercaya, memberikan pelayanan dan makanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam lima dalam 5 tahun ke depan, pembukaan cabang mendorong, sorry guys, tah, dalam 5 tahun ke depan buka cabang baru untuk mendorong pertumbuhan bisnis dengan, bentar, 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 bentar. Nah, gini aja lah. Dalam 5 tahun ke depan, buka cabang baru untuk mendorong pertumbuhan bisnis dengan layanan prima, memberikan kepuasan dan kesetiaan pelanggan menjadi pilihan utama untuk berbagai acara, korporasi, dan perayaan. Senantiasa membuat menu dan layanan baru untuk menarik pelanggan. Yang ini selanjutnya ada visi, menjadi restoran stik terkemuka di kota atau wilayah dengan makanan berkualitas tinggi dan pelayanan prima. Misinya: A. Menghasilkan makanan lezat dan sehat seperti stik dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas. Yang kedua, pelayanan terbaik untuk setiap pelanggan dengan cepat, profesional, dan ramah. Yang ketiga, menyesuaikan menu dan layanan dengan selera pasar dengan terus berinovasi, membuat tempat yang nyaman bagi kalian untuk menikmati waktu santap bersama teman dan keluarga. Selanjutnya ada identitas perusahaan. Yang pertama, nama perusahaan yaitu PT Kiplistik dengan saya sendiri. Yang kedua ada merek dagang, Stik 70, kegiatan usaha menjual stik. Jenis usaha kuliner. Alamat berada di Jalan Lamaran, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Pemiliknya Kipli. Nomor telepon 081294710285 dengan email kiplistik@gmail.com. Logo produk dan perusahaan. Seperti yang kalian lihat semua, logo produknya ada stik 70 dengan pisau dan garpu. Dan di tengah-tengahnya ada daging. Untuk filosofinya, yang pertama ada gambar stik menggunakan ilustrasi stik yang mengubah selera dengan detail yang menunjukkan kelezatan dan kesegaran daging. Yang kedua ada fork atau pisau. Fork itu jadi garpu. Menyilang di belakang stik mengembangkan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan profesionalisme dalam penyajian. Yang ketiga, ada warna merah melambangkan daging segar dan kelezatan serta menggugah selera. Dilanjut lagi ada warna hijau melambangkan bahan-bahan segar dan kesehatan, menekankan komitmen terhadap kualitas. Terus dilanjut lagi ada coklat menyiratkan kehangatan dan kenyamanan, menciptakan suasana yang bersahabat. Selanjutnya ada modal. Harga dasar. Jadi modal saya itu awalnya 15 miliar, terus ditempatkan 30% dikali 15 miliar. Sahamnya yaitu ada saya sendiri, Raffi Purmansyah, dan Sabnabila Khairunisa. Dengan saham 6 miliar per 1000 lembar. Jadi 6 miliar dibagi 1000 lembar. Jadi modal store-nya adalah 6 miliar. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Satu, analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Untuk melakukan analisis potensi pasar, analisis peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, maka telah dilakukan pra-penelitian dengan cara survei potensi pasar di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek. Diketahui bahwa potensi pembeli terdiri dari mahasiswa, pelajar, karyawan, keluarga. Penilaian dilakukan setiap hari, dijumlahkan selama seminggu pada penelitian selama 7 hari, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Seperti yang para kalian lihat, yang pertama untuk calon konsumennya ada keluarga, di hari Senin ada 100 pelanggan, di hari Selasa ada 150 pelanggan, di hari Rabu ada 125 pelanggan, di hari Kamis ada 75, di hari Jumat ada 150, di hari Sabtu ada 400, di hari Minggu ada 450. Jadi jumlah untuk konsumen keluarga yaitu adalah 1.450. Yang kedua ada mahasiswa UBP. Yang jadi hari Senin itu ada 125 pelanggan, yang kedua itu ada 150 pelanggan, yang ketiga itu ada 175 pelanggan, pada hari Kamis ada 200 pelanggan, hari Jumat ada 250 pelanggan, hari Sabtu ada 350 pelanggan, hari Minggu ada 250 pelanggan, jadi total semuanya ada 1.500 pelanggan. Yang ketiga ada mahasiswa Unsika. Hari Senin ada 150 pelanggan, hari Selasa ada 175 pelanggan, hari Rabu ada 200 pelanggan, hari Kamis ada 250 pelanggan, hari Jumat ada 225 pelanggan, hari Sabtu ada 450 pelanggan, hari Minggu ada 350 pelanggan. Jadi total 1.750 pelanggan. Jadi untuk total keseluruhan calon konsumen dari keluarga, mahasiswa UBP, dan mahasiswa Unsika yaitu 4.700 pelanggan. Bisnis yang beroperasi di daerah perkotaan memiliki potensi untuk menarik basis pelanggan yang beragam, termasuk mahasiswa, karyawan, dan keluarga. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui rata-rata per hari 4.700 dibagi 7 hari, sama dengan 671 orang per hari. Untuk jumlah pelanggan potensialnya 50%, sama dengan 50% dikali 671, hasilnya 335 orang. Untuk jumlah pesaingnya, ada dua pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 70%-nya. Berarti jumlah pelanggan tersedia ada 70% calon pelanggan. Untuk pelanggan yang sudah dilayaninya, ada 50% dikali 335 orang sama dengan 167 per orang, 167 orang. Pelanggan yang belum terlayani 50% dikali 335 orang sama dengan 167 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 70%. Maka 70% dikali 167 sama dengan 83 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 83 orang. Jika setiap calon pelanggan belanja 1.500.000 per hari, maka peluang pendapatan sama dengan 1.500.000 dikali 83 sama dengan 124.500.000 per hari. Selanjutnya ada analisis pestel. Yang pertama ada faktor pestel yaitu politik. Deskripsinya kebijakan pemerintah daerah, stabilitas politik, peraturan, perpajakan dan regulasi bisnis yang memengaruhi operasional restoran. Contohnya, mematuhi peraturan perizinan usaha, sertifikasi halal, keamanan pangan, mempertimbangkan kebijakan cukai atau pajak untuk bahan impor seperti daging sapi, membina hubungan baik dengan pemerintah daerah. Yang kedua ada ekonomi. Deskripsinya yaitu kondisi ekonomi seperti pendapatan masyarakat, inflasi, akses pembiayaan, dan tingkat daya beli konsumen. Contoh implementasi, menyesuaikan harga menu dengan pendapatan dan daya beli masyarakat sekitar, mengamati inflasi dan menyesuaikan harga bahan baku, mencari pembiayaan dari. Yang ketiga ada sosial, demografi, gaya hidup, tren, kuliner, kesadaran, akal nutrisi, dan preferensi konsumen. Untuk contoh implementasinya, menyediakan menu yang sesuai dengan preferensi dan gaya hidup masyarakat lokal. Memasarkan restoran sebagai tempat makan sehat dengan sumber protein berkualitas, mempertimbangkan opsi menu vegetarian atau vegan untuk konsumen yang sadar nutrisi. Yang keempat ada teknologi. Untuk deskripsinya, inovasi teknologi, layanan pemasaran digital, sistem pemesanan atau pembayaran, serta otomatis di restoran. Untuk contoh implementasinya, mengadopsi sistem pemesanan dan pembayaran online, memanfaatkan media sosial dan pemasaran digital untuk promosi, menggunakan teknologi di dapur untuk efisien dan konsistensi makanan. Dan selanjutnya ada lingkungan, deskripsinya, isu lingkungan, kebijakan keberlanjutan, pengelolaan limbah sumber bahan baku yang berkelanjutan, menggunakan bahan baku dari peternakan yang untuk
Contoh implementasinya ada menggunakan bahan baku dari peternakan yang berkelanjutan, menerapkan program pengolahan limbah dan daur ulang, mempromosikan restoran sebagai tempat makan ramah. Yang keenam ada hukum legal. Untuk deskripsinya, regulasi ketenagakerjaan, pelindungan konsumen, perizinan bisnis, dan standar keamanan pangan. Contoh implementasinya mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan upah minimum, jam kerja, dan sebagainya, memenuhi standar keamanan pangan dan perizinan usaha rumah makan, mematuhi regulasi tentang label nutrisi dan informasi produk. Selanjutnya ada faktor pestel. Yang pertama, untuk politik, kebijakan pemerintah tentang industri makanan dan regulasi. Untuk bobotnya 0,20%, skor dampaknya 4, skor tertimbang bobot kali skornya jadi 0,80, yaitu perhitungannya 0,20 dikali 4, jadi hasilnya 0,80. Dan untuk selanjutnya ada ekonomi, pengaruh inflasi dan daya beli masyarakat 0,25, skor dampaknya 5, skor tertimbangnya 1,25. Sosial, perubahan preferensi konsumen terhadap makanan sehat. Untuk bobotnya sendiri 0,15%, skor dampaknya 4, skor tertimbangnya 0,60. Untuk teknologi, otomatisasi dan GPS tracking. Untuk bobotnya 0,15%, skor dampaknya 3, skor tertimbangnya 0,45. Untuk lingkungan, bobotnya 0,10%, skor dampaknya 3, skor tertimbangnya 0,30. Untuk hukum, peraturan keselamatan kerja untuk bobotnya tersendiri 0,15%, skor dampaknya 4, skor tertimbangnya 0,60. Selanjutnya ada pemilihan lokasi, yaitu untuk kebutuhan ekspedisi, akses ke pasar, nilai lokasi yang idealnya adalah 25, Karawang Timur, 25, Teluk Jambe 20, Karawang Barat 15. Yang kedua ada ketersediaan bahan baku. Nilai lokasi yang idealnya ada 25, Karawang Timurnya 20, Teluk Jambenya 18, Karawang Baratnya 20. Untuk yang ketiga tenaga kerja, nilai lokasi yang idealnya 20, Karawang Timurnya 20, Teluk Jambenya 25, Karawang Baratnya 25. Yang keempat tenaga listrik, nilai lokasi yang idealnya 15, Karawang Timurnya 15, Teluk Jambenya 10, Karawang Baratnya 10. Untuk iklim, selanjutnya, nilai lokasi yang idealnya 15, Karawang Timurnya 18, Teluk Jambenya 15, Karawang Baratnya 15. Jadi, jumlah total dari akses ke pasar, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, iklim, yaitu untuk nilai lokasi yang idealnya 100, Karawang Timur 98, Teluk Jambe 88, Karawang Barat 85. Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui lokasi yang akan dipilih untuk proyek ini adalah Karawang Timur karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 98 dari 100. Jika dibandingkan dengan dan Teluk Jambe, Karawang Barat yang masing-masing memiliki nilai 88 dan 85. Untuk selanjutnya, berdasarkan pembiayaan. Jadi untuk berdasarkan pembiayaan dalam menentukan pemilihan suatu lokasi usaha dapat digunakan metode perbandingan biaya. Biaya atau cost yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi usaha yaitu biaya atau harga bahan, biaya pengolahan, dan biaya distribusi sebagai dijelaskan pada tabel 5.1.3 berikut ini. Yang pertama ada jenis biaya, yaitu bahan baku untuk Karawang Timur 13 juta, untuk Teluk Jambe 13.500.000, untuk Karawang Barat 12.900.000. Selanjutnya ada biaya operasi, ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Untuk biaya tenaga kerja sendiri 140 juta di lokasi Karawang Timur, untuk Teluk Jambe ada 143.500.000, untuk Karawang Barat ada 141 juta. Untuk biaya overheadnya di Karawang Timur ada 7 juta, Teluk Jambe ada 7.200.000, Karawang Barat ada 6.800.000. Untuk biaya lainnya yaitu ada pajak dan administrasi. Untuk pajak tersendiri tersendiri di daerah Karawang Timur ada 240 juta. Untuk dan selanjutnya ada di Teluk Jambe Barat ada Teluk Jambe ada 250 juta dan Karawang Barat ada 252 juta. Untuk administrasi Karawang Timur ada di 102 juta, Teluk Jambe ada di 110.500.000, untuk di Karawang Barat ada 107 juta 500, 107 juta. Jadi
Jenis biaya bahan baku, biaya operasi, dan biaya lainnya jumlahnya untuk di daerah Karawang Timur ada total 502 juta, untuk di daerah Teluk Jambe ada 524 juta 700, untuk di daerah Karawang Barat ada 519 juta 700. Lanjut, untuk biaya untuk berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah suatu analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif, ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible yang relevan. Biaya operasi operating cost yang dianalisis dalam metode ini antara lain biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, telepon, dan WiFi. Penentuan lokasi berdasarkan pada analisis ekonomi yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Untuk yang pertama, faktor ekonomi, pertumbuhan biaya tenaga kerja di daerah Karawang Timur ada 138 juta, daerah Karawang Barat ada 141 juta, untuk daerah Teluk Jambe ada 144 juta. Biaya pajak, Karawang Timur ada 240 juta, Teluk Jambe ada 252 juta, Karawang Barat ada 253 juta. Biaya listrik, Karawang Timur ada 8 juta, Teluk Jambe ada 9 juta, Karawang Barat ada 10 juta. Biaya air, Karawang Timur ada 1.700.000, Teluk Jambe ada 1.200.000, Karawang Barat ada 1.500.000. Biaya telepon, Karawang Timur ada 1.350.000, Teluk Jambe ada 1.500.000, Karawang Barat ada 1 juta. Penyusutan peralatan, di Karawang Timur ada 5.200.000, Teluk Jambe ada 5.350.000, Karawang Barat ada 5.400.000. Jadi untuk menentukan target pasar masyarakat yang baik itu yang menghendaki usaha itu yaitu berada di Karang Timur karena biayanya lebih kecil, dan untuk Luk Jambe dan Karang Barat itu biayanya lebih besar. Oke, next. Dan ini untuk layoutnya. Selanjutnya ada aspek finansial, yaitu dengan tanah harga 2,5 miliar, gedung 1 unit harganya 750 juta dengan umur ekonomis 30 tahun. Dan penyusutannya yaitu ada 25 juta. Yang pertama yaitu mesin minuman, ada mesin shake dan blender, dan juga mesin pencampur. Kalau mesin shake dan blender yaitu 1 unit, harganya 7 juta, umur ekonomisnya 5 juta, untuk penyusutannya 1.400.000. Lanjut lagi ada blender mesin iya benar, blender mesin pencampur ada 2 unit. Harganya 10 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Dan untuk penyusutannya 2 juta. Untuk grill ada 1 unit. Harganya 20 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya 4 juta. Dry ice 1 unit. Harganya 40 juta. Umur ekonomis 7 tahun. Penyusutannya 5.714. Ada penyimpanan freezer 1 unit. Harganya 12 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutannya 2.400.000. Ada penyimpanan chiller 1 unit, untuk harganya 10 juta, penyusutannya 5 tahun, biaya penyusutannya 2 juta. Rak penyimpanan 1 unit, harganya 4 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutannya 800.000. Meja preparasi 2 unit, untuk harganya 10 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya 4 juta, timbangan digital 1 unit. Untuk harganya 1 juta, umur ekonomi 3 tahun. Untuk penyusutannya 333.000. Untuk oven ada 2 unit, harganya 20 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya 8 juta. Deep fryer 1 unit, harganya 5 juta, untuk penyusutannya 5 tahun. Untuk umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk penyusutannya 1 juta. Mesin kasir dan printer stroke 1 unit. Harga 3 juta. Untuk umur ekonomisnya 5 tahun. Dan untuk penyusutannya 600.000. Dilanjut lagi ada refrigerator display 1 unit. Harganya 8 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk penyusutannya 1.600.000. Dilanjut lagi ada telur ayam 300 butir. Untuk harganya 3.000 perak. Dan umur 3.000
3.000 dikali 300 hasilnya 900 jumlahnya. Lanjut lagi. Dilanjut lagi, ini ada aspek finansial lagi. Seperti sama ya yang sebelumnya. Jadi kita langsung ke totalin aja di bagian telur ayam dan tadi yang sebelum disebutin yaitu susu bubuk ada 20 kilo di untuk harganya 30.000. Jadi 20 kilo dikali 30.000 hasilnya 600.000 untuk totalnya 20.750.000. Lanjut untuk modal kerja. Jadi untuk modal kerja itu yaitu ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada bumbu marinasi, ada kentang, ada sayur, ada mentega, ada bawang putih, ada merica, ada minyak zaitun. Seperti yang kalian lihat, ini semuanya bahan-bahan untuk membuat ataupun pesanan-pesanan yang ingin konsumen pesan. Dan untuk bahan minumannya ada air soda, ada jasmine, ada lemon, ada bitters madu, ada jeruk nipis, ada sage, ada sirup. Untuk bahan dessertnya gula pasir, susu cair, coklat bubuk, krim kental, baking powder, vanilla ekstrak, tepung terigu, telur ayam, susu bubuk. Jadi seperti yang para audiens lihat ya, di sini saya nggak usah jumlahin unit, harga dan jumlah. Ya, bisa dilihat sendiri. Saya akan eh, menghitung totalnya saja langsung, yaitu ada 20.750.000. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada cash flow cost of capital, yaitu ada penyusutan. Penyusutan itu caranya investasi dibagi umur ekonomis. Karena modal awal saya 15 miliar dan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi penyusutannya 15 miliar dibagi 5. Hasilnya 3 miliar. Sehingga estimasi laporan atau laba rugi pendapatannya berjumlah 44 miliar 820 juta. Untuk biaya yang keluarnya ada di 364 juta 200. Untuk penyusutannya ada di 3 miliar laba sebelum pajak EBIT. Jadi 3.364 juta itu dari mana? Ya, dari penyusutan dan biaya yang keluar. Tuh, 3.364 juta 200 dikurangi pendapatan 44 miliar 820 juta. Pajak 50%, yaitu ada 41.456. Itu dapat dari mana? Ya, dapat dari laba sebelum pajak EBIT. 44 miliar 820 juta dikurangi 3.364.200. Hasilnya 20.728.000. Lanjut di laba setelah pajak IT. Masih yang atas 20.728.000. Dan ada aliran kas masuk bersih sama dengan IT plus penyusutan. Aliran kas masuk bersih sama dengan 20.728 20 juta. Iya benar. 20.728 ditambah 3 miliar. Jadi hasilnya 23 Hah? Sorry, sorry, sorry. Ini ada 20.728.000 ditambah 3 miliar sama dengan 23.728.000. Lanjut. Ada cash flow selama umur ekonomis. Jadi untuk di tahun pertama bisnis di tahun 2025 untuk IT-nya ada di 23.728.000, penyusutannya ada di 3 miliar, profitnya ada di 26.728.000. Untuk diskon faktornya ada di 0,833. PPO profitnya 22.272.442.442.400 perak. Dan untuk di 2026 ada 24 juta, 24 miliar, di penyusutannya 3 miliar, di profitnya 27 miliar. Diskon faktornya ada 0,69 dan PP profitnya 18.748.800
748 juta 800. Dan untuk kalian lihat itu saya sudah jelaskan untuk di tahun pertama dan tahun kedua. Dan seperti yang kalian lihat, di sini ada 2027, 2028, 2029. Saya di sini akan menghitung totalnya saja. Untuk totalnya ada di IT ada di 122.728.000. Untuk di profitnya ada di 137.728.000. Untuk di PP of profitnya ada di 81.894.042.400. Untuk di payback periodnya di sini saya akan bacakan dari perhitungan tabel di atas, maka dapat diartikan bahwa PP 2 tahun plus 11.728 juta dibagi 27 miliar dikali 12 bulan sama dengan 2 tahun 5 bulan. PP 2,4 tahun baik, maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi adalah 2,5 tahun, artinya dana yang tertanam sebesar 15 miliar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun 5 bulan. Maka usulan untuk rencana membuka stick 70 dapat diterima. Untuk kesimpulannya, yang pertama, aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. Dua, peluang pasar sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati konsumen. Tiga, aspek sosial dan ekonomi pendukung berkembang perusahaan. Empat, aspek lingkungan sangat baik untuk perkembangan perusahaan. Lima, aspek teknis sudah lengkap untuk beroperasi perusahaan. Enam, aspek finansial sangat baik dan menguntungkan dalam jangka panjang. Ini untuk daftar pustakanya dan terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Ya, untuk siapa namanya? saya Samsudin Indonesia dengan 1230 ingin bertanya dari usaha yang Anda buat ini, kira-kira apa sih keunggulan yang ditawarin dari I70 ini? Terima kasih. Kalau untuk keunggulan dari Stick 70 ini, yang pertama ada penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi, yang kedua ada pelayanan prima dan profesional, yang ketiga tempat yang nyaman, yang keempat ada menu yang berinovasi sesuai selera pasar. Jadi restoran kami itu eh, untuk menjaga kualitas yang tinggi dan juga untuk pelayanannya secara profesional dan tempat yang nyaman juga. Terus menunya juga berinovasi lah. Yang lainnya ada yang mau ingin bertanya? Ayo, yang lainnya ada yang mau ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Izin bertanya. Iya, untuk Ya. Siapa sih target pasar dari Stick 70? kalau untuk target pasarnya ya di sini untuk restoran stick itu sebenarnya untuk kalangan banyak, ya itu ada untuk mahasiswa dan juga keluarga ataupun karyawan-karyawan juga masih bisa makan karena untuk stick ini tersendiri rasanya sangat enak dan tempatnya juga sangat nyaman. Dan untuk juga target pasar ini bisa juga dengan keluarga ataupun dengan teman-teman sekitar ataupun pelajar dan mahasiswa. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, cukup. Oke, jika tidak ingin ada yang bertanya lagi, saya tutup untuk presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau emang jawaban saya yang kurang tepat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.